Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah kembali nih kedatangan teman kongko BB69, yakni seorang sutradara dari beberapa film pendek yang cukup fenomenal nih. Beliau adalah Bang Azam Virula. Waduh, fenomenal. Fenomenal dan Halo, halo, khas. halo. Gimana? Gimana Bang kabarnya? Amin, amin, amin. Baik, baik, Mas Budi, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan baik nih. Nah, Bang, Mantap, mantap, mantap. wah itu belakangnya Ya, horor banget tuh ya. yoi. Biar ini mengingatkan nama ini apa? Sama azab Tuhan. Tuhan, aneh banget. Oke, oke. Nah, pada kesempatan hari ini nih, saya ingin membahas mengenai film yang disebut itu genrenya itu gore. Nah, menurut Bang Azam itu Oke. sebenarnya apa sih definisi kata gore itu sendiri dan kira-kira ada kriteria-kriteria tertentu gak ya? Hmm, Sebenarnya kalau misalnya ini mungkin term yang lebih populer itu splatter kali ya. Jadi genre film splatter. Nah, genre film splatter atau gore ini ya sebenarnya kalau misalnya pengertiannya sesimpel kayak film yang fokusnya di kekerasan dan darah gitu kan. Nah, ada filmnya sendiri dulu kayak sempat apa populer atau termnya tuh diangkat di tahun 60-an gitu. Jadi ada satu director ini namanya Herschel Gordon Lewis. Dia bikin film judulnya Blood Feast. Nah, itu ada kayak apa film yang apa ya angkat tema-tema apa soal gore, kekerasan gitu-gitu. Dan filmnya populer sampai dibikin dua sequelnya gitu. Akhirnya term film splatter akhirnya muncul gitu kan. Dan akhirnya filmnya populer terus tuh. Tahun 70-an apa termnya apa term apa genre film splatter tuh makin populer beriringan dengan apa reaksi yang kenceng juga dari sensor, dari penonton gitu kan kayak oh ini apa ternyata filmnya sangat ini nih gitu. Amoral atau apalah gitu kan. Nah, terus akhirnya berkembang gitu akhirnya. Ada film-film splatter atau gore yang juga misalnya kayak apa? Irisannya komedi gitu misalnya. Kayak apa film-filmnya Peter Jackson yang kayak Brain Dead Branded. atau Bad Taste. Atau juga mungkin film-film modern Jepang yang karya-karyanya Yoshihiro Shimura, kayak Tokyo Gore Police, Machine Girl. Nah, itu disebutnya splatstick. Jadi itu film splatter yang saking over the top-nya, saking gak masuk akalnya, saking gore-nya, malah komedi gitu kan, malah malah bikin ketawa gitu. Nah, itu jadi splatstick. Terus juga film-film gore juga di era modern ini juga terus terus berkembang kan. Misalnya kita bisa lihat kayak di Prancis ada semacam kayak apa ya? Bukan gerakan sih, apa ya istilahnya ya? Kayak istilahnya tuh kayak New Wave French of Extremity. Itu film-film gore atau extreme vel apa kayak film-film kekerasan gitulah, film-film yang sadis, brutal gitu dari Prancis. Tapi juga at the same time juga critically acclaimed gitu. Secara kritik juga apa responnya positif gitu kan. Nah, contohnya kayak Martyrs, kayak Frontiers, kayak Inside, Shaitan. Dan terus juga ada lagi termnya istilahnya ini torture porn. Torture porn ini lebih kayak apa ya? Mereka nampilin kayak unsur-unsur kayak penyiksaan, mutilasi, kayak film Saw, Hostel gitu-gitu. Dan film-film itu populer, populer banget gitu. Jadi kayak apa? Misalnya kayak Saw, seingetku itu budgetnya tuh 1,2 juta dolar apa ya? Lupa deh, iya masih. Iya, yeah. Tapi keuntungannya tuh bener-bener gede. Seingetku tuh sampai 100 juta dolar keuntungannya gitu. Hostel juga kan, hostel budgetnya seingatku di bawah 5 juta dolar, keuntungannya juga gede, berlipat-lipat ganda gitu. Jadi torture porn juga punya apa ya, juga punya pangsanya sendiri sekarang gitu. Jadi kalau misalnya secara secara harfiah pengertiannya film splatter atau gore ini ya film yang fokusnya di kekerasan dan darah cuma
akhirnya berkembang terus sampai sekarang kayak gitu sih. Oke. Ini menarik nih. Karena sebenarnya kata Ya, istilahnya kata gore itu sendiri tuh tahun 1563 itu sudah ada tuh di kamus tuh 1960. ya. Itu disebutkan itu Ya. gruesomeness depict in vivid detail. Jadi istilahnya benar-benar kekejaman gruesomeness itu yang dipicturekan secara nyata atau benar-benar terus terang nih. Nah, memang sih kalau kita lihat ini kan Hmm. di beberapa film ini istilah gore ini kan kita bisa klasifikasikan secara awam ini dari baik itu dari pertama kali itu film action yang istilah yang berdarah-darah yang ditembak habis itu istilahnya muncrat kemana-mana istilahnya atau isi kepalanya keluar Ya. atau yang paling banyak juga film-film zombie ya bener ya film-film zombie di mana istilahnya Hmm. itu jeroan-jeroannya itu dikeluarin dimakan oleh zombie atau yang akhirnya itu masuk tuh ke tadi itu dibilang itu seperti film penyiksaan. Misalkan tadi itu show terus habis itu naik tingkat lagi penyiksaan itu ke hostel ya. Udah berarti ya. Terus habis itu atau banyak-banyak penyiksaan deh. Istilahnya ada beberapa film sih yang lebih gore Ya. lagi tuh ya. Apalagi Castle Hostel. terutama film Jepang Hmm. sih ya. Terus tadi itu yang film tanda kutip itu gore tapi komedi tuh. Iya, Dalam arti Jepang juga sekarang banyak banget tuh. dan itu kayaknya itu kalau yang agak-agak komedi itu lebih Iya, iya, iya. Jepang ya. Dalam arti mereka itu benar-benar suka istilahnya entah kenapa nih film-film Jepang ini kayak banyak lah kayak film Iya, iya, Ted iya. ataupun yang tadi itu Police Gore. Nah itu kan banyak tuh dia ya kalau Jepang tuh. Kayaknya Iya. karyanya itu kalau kita lihat juga dari komiknya pun emang banyak seperti itu ya. Nah, kalau dari yang antara semua itu Bener, tuh, bener, dalam bener, arti bener. kalau Mas Azam itu lebih bisa lebih suka cenderung kemana nih? Dalam arti menonton tipe film penyiksaan, dalam arti emang penyiksaan nih, atau film action tapi istilahnya berdarah-darah, atau film horror thriller zombie tuh, atau film yang kayak Jepang itu istilahnya tanda kutip jelas nggak jelas sih ceritanya istilahnya cukup khayalan tapi istilahnya ya tadi itu kepala copot terus darahnya curur 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 sengaja sengaja gitu kan terus habis itu biasanya ini Ya. banyak yang wanita darah darahnya muncul ke dia segala macam. Nah kalau Mas Azam sendiri nih kecenderungannya itu lebih menikmati apa nih, lebih bisa menikmati yang mana? Sebenarnya kalau nonton film gore emang tergantung mood sih ya. Sebenarnya kayak mau nonton yang apa dulu nih. Cuma kalau misalnya ditanya secara keseluruhan, aku paling menikmati sebenarnya yang film-film gore yang goblok-goblok itu sih. Jadi kayak yang bener-bener kayak ngelawan hukum alam, ngelawan apa kayak ngelawan logika gitu-gitu. Jadi kayak yang saya kalau ditembak darahnya muncratnya sampai bergalon-galon gitu darahnya nggak berhenti berhenti gitu gitu. Soalnya kayak apa ya, uh, fun kan soalnya ngeliatnya gitu kan. Mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Kalau misalnya nonton film gore kan tujuannya beda-beda kali ya. Kalau aku emang nyarinya fun ya gitu, nyari yang seru. Wah ini seru nih, kayak anjing ini gore parah banget ya kayak gitu yang cari reaksi-reaksi kayak gitu tuh yang menurutku apa kayak seru gitu loh gitu nontonnya gitu sih. Jadi lebih lebih apa? Lebih ke istilahnya yang justru kita menikmati tanda kutip ketidak masuk akalannya itu ya. Cukup fun istilahnya kita mungkin lebih menghargai kok bisa orang ngayal seperti itu ya. Gitu ya Mas ya. Halo. Ah ya benar 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 benar. Jadi lebih istilahnya wah ini kok tiba-tiba nih orang kok bisa kayak gini, istilahnya kok bisa ususnya kemana-mana tapi masih bisa jalan seperti itu. Istilahnya kan itu kan nggak masuk akal atau ususnya buat istilahnya buat senjata, istilahnya ngelawan musuhnya seperti itu ya. Nah, kalau saya pribadi sih yang saya mungkin masih bisa nikmati itu adalah yang berupa aksi ataupun zombie sih. Tapi yang saya agak menghindari atau istilahnya yang kurang Hmm. suka itu tipe-tipe penyiksaan dalam arti. Kalau show yang pertama masih mendingan lah ya. Tapi kalau Ah untuk ya yang ya. selanjutnya kayaknya emang sengaja buat show untuk penyiksaan sih. Apalagi kan hostel. Nah terus abis itu
Yang film Jepang apa tuh? Iya. Gross Tasku apa tuh yang pasangannya itu disiksa tuh ya? Grotesk. Nah itu saya Iya. nggak nonton sih itu Iya, sih. iya, iya, iya. Seperti itu sih, itu yang saya hindari sih, seperti itu. Nah, sekarang nih saya mau nanya nih Mas, pengalaman Oke, oke. pertama kali menonton istilahnya film jenis istilahnya gore itu kapan dan film apa? Juga sensasi yang didapatnya itu apa tuh? Pertama kali, benar-benar pertama kali. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya kayak visual gore pertama yang benar-benar apa ya, benar-benar kayak terpatrik gitu di kepala gitu, itu waktu kecil kayak saudara nonton ini film City of the Living Dead, tapi itu kita lagi kayak kayak nyewa dibajakannya gitu. Tapi kayak yang pertama kali yang kayak aku bener-bener kayak oke, ini aku mau explore nih ranah gore gitu kan, ranah. Jadi kayak itu nonton, aku lagi iseng browsing terus nemu film judulnya Slaughtered Vomit Dolls. Itu kayak ya, tapi uh, kalau misalnya aku boleh agak melenceng dikit, halo halo, tes tes tes. Iya, iya, iya. Kedengeran? Ini kayaknya Mas Asam, kedengeran tidak? aman ya Mas? Aman, aman, aman sekarang. Oh, oke, oke. Oke, tadi apa? Oke, aku kan Slaughtered Vomit Dolls ini kan ini ya, kayak film Extreme Underground gitu ya. Nah, sebenarnya term underground ini sebenarnya apa ya? Kayak buatku tuh kayak film yang bener-bener kayak apa? Self distribute, terus kayak apa? Promosinya bener-bener dari mulut ke mulut. Jadi kayak apa? Bener-bener kayak di bawah gimana sih? Underground di bawah tanah. Nah, jadi karena mereka kayak apa, nggak punya batasan-batasan apa-apa, mereka kayak bener-bener apa ya, kalau bikin film itu baik secara konteks, apa, secara ide, secara tema yang mereka mau angkat itu bener-bener ekstrim gitu. Jadi kayak karena mereka nggak punya batasan apa-apa lagi gitu kan. Ada soal sensor, mereka nggak peduli sama sensor. Jadi mereka bener-bener kayak, wah sekalian nih, kalau gore, gore sekalian. Kalau bener-bener apa violence sekalian violence gitu kan sekalian gitu. Nah karena film gore pertama yang aku temuin itu kebetulan film underground, jadi kayak sensasinya bener-bener kayak uh, di luar filmnya gore ya, aku kayak dapetin semacam apa ya, satu pengalaman nonton yang beda banget ketika aku nonton film-film Hollywood mainstream gitu. Jadi tapi ya kalau sekarang ditonton mungkin banyak banget teman-teman yang kalau misalnya mau nyari filmnya Slaughtered Vomit Dolls ini kayak halah Lucifer Valentine ini direkturnya paling cuma edgy-edgyan doang nih gitu. Karena direkturnya sendiri dia ngaku dirinya sebagai satanis dan emitofil. Emitofil ini tuh kayak apa ya? Istilah seksual di mana dia punya ketertarikan secara seksual sama muntahan gitu. Jadi isi filmnya cuma cewek-cewek disiksa muntah-muntah gitu. Nah, tapi secara apa packaging, secara penyampaian segala macam, filmnya itu benar-benar kayak eksperimental dan sangat surreal gitu. Jadi aku pas SMP kayak wah anjing ini apaan nih gitu kan, kayak ini kayak sesuatu yang aku nggak mungkin temuin di film-film Hollywood gitu. Nah akhirnya dari situ aku akhirnya kayak explore lebih soal film gore dan film underground gitu. Jadi kayak aku bener-bener nyari-nyari nih. Aku akhirnya nyari kayak ada lagi kayak trilogi. Ini trilogi yang paling terkenal kayaknya dan sering banget masuk ke daftar-daftar kayak film paling gore, film paling ekstrim gitu. Judulnya August Underground. Itu cari cari aja browsing. Dan sekarang tuh akhirnya terkenal lagi gara-gara ada kayak TikToker yang ngomong katanya abis nonton itu dia kayak apa ngakunya kayak jadi pengen masuk ke panti rehabilitasi saking mentalnya terguncang gitu. Terus kayak akhirnya ke up lagi filmnya gitu. Tapi kayak buatku nggak terlalu sadis. Tapi aku menghargai bahwa filmmakernya berusaha banget buat bikin filmnya sangat apa seotentik mungkin gitu. Jadi buatku filmnya menarik banget gitu loh. Terus ya udah akhirnya SMP tuh pertama kali mulai explore film-film gore gitu.
Jadi sensasinya ya begitu. Tapi jujur aku waktu SMP nonton gore takut sih. Aku dulu nonton film Saw, aku bener-bener kayak kecilin layarnya di laptop terus kayak nontonnya begini gitu. Kayak takut banget nonton film gore sebenarnya dulu. Hmm, Apalagi dulu SMP kan ini kan marak-maraknya ini apa situs-situs gore beneran itu loh, ya kayak betul. best apa kayak iya Ogrish Hmm. apa sih apalagi sih gore apa sih. Best Gore ya, Best Gore baru nggak sih? Lupa deh. Gue ini deh, kayak situs gore beneran gitu, yang kayak apa footage berita yang nggak disensor gitu-gitu. Nah, dulu kan marak tuh, terus kayak video penyiksaan tentara atau misalnya video orang kecelakaan gitu-gitu kan. Hmm, Jadi hmm. kayak, tapi ya itu mungkin sensasinya ya kalau dulu karena masih kecil ya, kayak takut sih, tapi kayak nama dia manusia ya. Manusia kan kayak punya ini ya, apa istilahnya kayak morbid curiosity ya. Kalau makin dilarang, makin tabu, kayak makin pengen nyari gitu loh. Akhirnya Betul, kebentuk betul. sampai sekarang. Hmm, 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 hmm. Hmm. Gitu sih mas. Kalau saya ingat-ingat itu kayak film gore yang paling pertama ya dalam arti kalau benar-benar Hmm. gore ya kalau kalau film-film hantu 80-an juga kan tanda kutip kan agak gore juga ya Susana Iya segala macam. bener. Nah, itu sih udah tapi itu waktu itu bagi saya kan nggak terlalu saya nggak terlalu gore lah walaupun saya bolong Susananya itu kan zaman itu kan Hmm. termasuk kita ngomong kan gore ya saya orang Iya, yang iya, iya. waktu itu saya ingat itu adalah Cannibal Holocaust di mana eh, Iya. pas waktu zaman saya kecil itu dibilang ini film beneran loh. Iya bener, Ya, bener, bener. ini kan sempet tuh, itu sempat bahkan sutradaranya pun waktu itu sempat ngaku bahwa ini film beneran nih ditemukan istilah segala sampai bintang filmnya pun emang sengaja nggak dikasih tahu ini bintang film akhirnya sampai jadi kasus baru keluar. Nah itu Hmm. kayak Cannibal Holocaust sih yang pertama bener-bener gore tuh saya nonton tuh dan itu nyuri-nyuri tuh karena kan istilahnya ya orang tua masih sempat mungkin nyewa tuh di Laserdisc apa ya itu ya waktu itu ya apa video Hmm. kalau nggak salah. Nah itu sempat dalam arti kita nyuri-nyuri nih, oh ini beneran nih, wah penasaran nonton seperti itu sih dan sensasinya, wow. Tapi sih ya kayak gitu sih dalam arti itu cukup ini sih dan istilahnya kalau sebenarnya sih kalau kita ngomong ngomong film gore dalam arti kita film horor Indonesia pun sebenarnya itu termasuk yang tahun 80-an itu bisa termasuk bilang gore juga ya. Iya bener-bener. Ya. Mana makeup efeknya kan juga niat kan ya. Jadi Ah, kayak bener-bener kalau pas kecil liatnya kayak wah anjing serem banget gitu. dan Israel itu benar-benar membuat trauma dalam arti trauma masa Iya, lalu sampai bener sekarang pun bener mau bener. nonton lagi mungkin masih mikir-mikir lagi nih dalam arti kita menonton dalam arti film-film almarhum Susana ataupun Bayi Ajaib ataupun dan lain-lain istilahnya film-film horor tahun 80-an itu kita pasti ada istilahnya keseraman tertentu seperti itu ya. Hmm, Iya sih itu sih. Nah, sekarang nih kan Mas Azam termasuk tanda kutip ini bisa bilang itu menyukai film jenis-jenis gore, baik itu mau slasher kayak, mau hmm, torture kayak, atau misalnya action. Nah, sebenarnya itu kenapa sih suka apa yang dinikmati gitu menurut itu kalau dia. menurut Mas Azam? Nah, itu tapi bener tuh pertanyaan yang sangat menarik sih. Beneran asli. Karena buatku tuh kayak apa ya? Itu pertanyaan buat semua orang yang suka film gore kan. Nah, tapi mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Misalnya mungkin ada orang-orang yang menganggap film gore itu sebagai kayak bentuk katarsis gitu loh. Atau misalnya kayak ada orang-orang yang menganggap bahwa film gore itu sebagai bentuk apa ya? Kayak bentuk hiburan yang apa ya? Apa sih? Misalnya kayak gini loh. Misalnya kayak orang-orang menganggap sesuatu yang repulsif itu tuh sebuah challenge gitu. Jadi ketika mereka berhasil kayak nyelesain satu film gore atau film horror in general, kayak mereka bisa kelarin, itu kayak, wah, gue berani nih. Jadi kayak ada strength, mereka kayak berasa dapat strength gitu loh. Jadi kayak challenge gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang apa ya, yang ngelihat film gore itu sebagai bentuk apa ya misalnya kayak hmm, aku mau bilang kayak ini sih, kayak misalnya apa ya, aku nggak, maksudnya aku takutnya kayak ada apa orang tuh percaya bahwa
film gore itu mungkin kayak apa? Oh, berarti lo kalau nonton film gore berarti lo psikopat atau apa gitu kan? Tapi bisa jadi mungkin ada orang-orang yang ngerasa bahwa kayak oh ini morbid curiosity nih gitu kan. Orang-orang kayak ngerasa penasaran gitu loh. Ada apa semacam mereka kayak nyiptain sebuah ilusi di mana mereka bisa kayak taking control gitu sama apa yang mereka tonton karena mereka tahu bahwa mereka lagi ngeliatin apa fiksi gitu loh. Mereka lagi ngeliatin sesuatu yang gak nyata gitu kan. Tapi ini kita ngomongin film gore fiksi ya, bukan film gore bukan gore-gore beneran yang kayak di Ogrish atau Life Leak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri ngeliat film gore itu sebagai bentuk hiburan, karena kayak balik ke awal tadi, aku kan ngeliat film gore sebagai kayak, wah ini goblok banget nih, apa kepalanya pecah, otaknya berhamburan gitu kan, segala macam gitu. Aku suka gore ketika film gore itu gak masuk akal, kata misalnya kayak bener-bener ngelawan logika gitu loh. Ada mungkin tiap orang pasti beda-beda sih ya pastinya. Jadi kalau buatku itu tadi karena aku selalu membedakan sih antara orang-orang yang suka film gore sama orang-orang yang kayak apa ngeliatin video-video gore beneran gitu ya karena kalau itu aku nggak tahu deh kalau yang gitu. Jadi kalau aku pribadi ngeliat film gore sebagai hiburan karena buatku seru gitu loh. Soalnya kalau misalnya kalau film torture porn misalnya, mungkin kalau orang nonton film torture porn kayak Saw atau Hostel, mungkin orang lebih ngeliat kayak seberapa kreatif sih nih filmmakernya bisa nyiksa orang gitu kan. Kayak kan film Saw kan emang jualannya kayak torture device yang kreatif gitu kan. Kayak wah anjing gini apa ada cowok mesti ada cewek mesti dimasukin ke kubangan suntikan buat nyari antidote gitu. Misalnya kan kayak kreatif tapi sakit jiwa juga gitu kan. Jadi menurutku gitu sih menurutku. Kalau aku pribadi itu aku pribadi lebih ngeliat film gore sebagai sesuatu yang kayak fun gitu, seru gitu kan. Apa kayak sekaligus juga kayak adoring apa ngagumin betapa kreatifnya nih filmmakernya gitu. Jadi gitu sih. Iya. Soalnya tadi itu cukup menarik sih dalam arti kalau tadi sempat bilang ini harus dibedakan antara orang yang menyukai film gore atau orang yang menyukai melihat adegan gore yang terjadi beneran nih di dunia nyata nih. Nah sekarang pertanyaan saya kalau Mas Azam sendiri kalau ngelihat adegan gore kejadian nyata gitu, itu perasaannya sama gak dengan menonton film gore? Tapi maksudku kalau misalnya itu tadi mungkin tapi kenapa aku kayak agak diem agak lama aku kayak mikir-mikir lagi karena mungkin apa ya kita sebagai manusia itu ketika otaknya nyuruh buat jangan ngelakuin sesuatu malah kita lakuin gitu kan. Anggaplah kalau misalnya kita lagi di jalan naik mobil gitu, terus ngelihat di sebelah kita ada mobil kecelakaan gitu. Nah, pasti kita kayak malah kayak apa melambatkan mobilnya gitu terus buat ngelihat secara detail nih apa yang terjadi gitu loh, gimana kondisi mayat orang yang kecelakaan gitu kan. Jadi emang kita kayak punya this kind of morbid curiosity gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku ngeliat video-video gore beneran gitu, misalnya kayak terakhir yang lagi viral itu video gore yang funky gore tahun itu, ada video-video gore gitu jangan dilihat fakta banget soalnya. Tapi aku lihat kan karena morbid curiosity kan, aku penasaran gitu loh. Tapi mungkin orang-orang juga ada yang mungkin penasaran karena mereka penasaran dengan bentuk kayak anatomi tubuh manusia, aku nggak tahu ya. Tiap orang beda-beda ya. Cuma kalau aku bener-bener kayak ngelihat, aku pengen tahu apa ya? Aku ngelihat video-video gore beneran tuh lebih kayak berita, tapi nggak disensor gitu. Jadi kayak ini the ugly truth-nya nih, the ugly truth of reality gitu. Jadi aku ngeliat video-video gore beneran tuh kayak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kayak video gore yang beneran tuh sebagai kayak hiburan, kayak aku nyari di video gore fiksi atau gimana gitu. Itu sih. Sebenarnya nih tadi saya sempat inget nih dalam arti sebenarnya ada satu jenis film yang istilahnya sebenarnya itu tanda kutip mengungkapkan gore tapi dianggap bukan gore. Nah itu salah satunya adalah misalkan film seri tentang dokter kesehatan. Iya. Kan kadang-kadang diselepin apa pas operasi atau darah atau patah tulang, kadang-kadang kan ada yang istilahnya ngasih lihat sedikit. Nah itu mungkin masih halus ya. Nah tadi itu cukup menarik sih dalam arti
berbagai macam alasan kan orang kan ada yang suka melihat penyiksaan karena emang suka melihat penyiksa. Nah itu saya nggak tahu tuh kenapa dia suka istilahnya gitu ya. Atau ada juga yang tadi itu melihat oh ya nih pinter juga nih istilahnya mempunyai device alat penyiksaan nih. Tapi itu ditanya lagi kenapa tertarik kamu? Jangan-jangan kamu punya istilahnya keinginan atau impian untuk membuat alat siksa nih dalam arti ya. Atau istilahnya ada juga kalau di film-film aksi kan sengaja istilahnya kayaknya puas aja tuh ngeliat musuhnya nih menyebalkan istilahnya digituin istilahnya bener ya. Nah, karena amarannya kan. Nah, ada juga misalkan seperti saya ini justru tertarik wah ini efek praktikalnya nih keren juga nih istilahnya ini cara ngebuat dalam arti ngebuat jeroannya ini yang bukan dari jeroannya gimana nih istilahnya atau membuat darahnya ini menjadi bukan merah seperti merah istilahnya bukan merah-merah yang tahun 80-an tapi menjadi lebih nyata kan sekarang ya ada juga kan pakai CGI tapi ada juga yang pakai practical effect ya. Nah jadi istilahnya sebenarnya ini cukup menarik sih karena berbagai orang pasti seperti yang Mas Azam bilang itu mempunyai berbagai alasan kenapa mereka itu suka atau menikmati film jenis ini ya benar ya Mas ya dan kita juga nggak bisa istilahnya nggak bisa menjudge mereka ini kenapa begini misalnya ada orang yang suka nonton film penyiksaan itu agak bingung juga kita mau ngejudge mereka gimana gitu ya atau ada orang yang suka nonton film zombie kan tetap aja zombie kan makanin jeroan tapi kan ya dalam arti ngerti gak lu bilang bisa kita bilang ini suka penyiksaan nih nonton penyiksaan lu gimana sih terus dibalikin lah lu sendiri nonton film zombie tuh makanin jeroan kok suka tapi kan itu zombie lo sama aja. Kalau bener buatku ya kekerasan itu emang kayak apa ya? Kayak entertainment value yang emang udah ada dari dulu nggak sih? Terlepas dari packagingnya mau film gore atau apa? Maksudku kayak, maksudnya kayak olahraga, maksudnya kayak Smackdown itu kan sebenarnya kekerasan ya. Atau maksudnya kayak kalau kita tarik dari zaman-zaman dahulu banget gitu, kayak gladiator misalnya atau apa? Ada kayak menurut gue mungkin kekerasan itu ke sesuatu yang memang benar-benar apa ya? Bisa narik perhatian orang dengan sangat gampang gitu loh. Ini tadi kan kayak mungkin balik lagi mungkin itu karena curiosity atau apa gitu. Karena atau maksudku itu adalah keinginan terdalam yang nggak bisa disalurkan kali ya. tapi aku dulu pernah sempat kemarin aku nyari nih. Aku kemarin pas ditawarin film gore aku sempat riset kan. Riset lah. Jadi kalau misalnya menurut kayak penelitian, wah iya penelitian dari Indiana University itu sebenarnya bahkan ternyata alasannya itu sangat innocent gitu loh. Ternyata emang gore itu simply holds our attention gitu. Ada kayak mungkin kayak kita mungkin nggak suka sama impact-nya kalau kita lihat, tapi kayak kita juga tetap pengen tahu kan ini apa yang terjadi ini gitu. Ya apa pengen tahu gore apa misalnya kayak video kecelakaan gitu walaupun kita nggak mau lihat tapi kayak kita juga tetap penasaran gitu kan gitu. Nah sekarang nih tadi sempat ngomong nih ya dan nanti Mas Asam sempat ngomong juga. Nah sekarang Mas Asam setuju gak misalnya ada stigma yang bilang orang yang suka nonton film gore itu pasti ada kelainan jiwa atau istilahnya benih-benih psikopat. Aduh Mas Azam nih. tapi jujur itu aku dulu inget banget parah dulu waktu SMA aku nontonin teman-temanku film Serbian film itu loh kan ya apa Subconscious Cruelty aku lupa oh enggak bener Serbian film Serbian. Terus kayak mereka kelar apa nonton terus pas pulang mereka ngomong ke aku kayak Zam coba cek ke psikologi apa ke psikiater deh soalnya ini film bisa ngarubat ke mental loh gitu kan kayak waduh serem juga ya kalau misalnya kayak ini maksudnya kayak buatku sama ya sih misalnya kayak orang-orang nonton film religi kan nggak lantas langsung alim ya kan nggak lantas langsung kayak bertaubat gitu ini kayak menurutku kayak nonton film gore bisa jadi kayak aku bilang tadi bisa jadi kayak bentuk katarsis buat orang-orang yang mungkin nggak tahu alasannya apa tapi kayak mungkin aja gitu kan orang-orang
ada pelampiasannya lewat film-film gore gitu. Atau misalnya kayak orang-orang justru kayak apa malah jadiin film-film gore sebagai kayak comfort movie mereka gitu kan. Sebenarnya kalau kayak aku ya misalnya aku pribadi menganggap film itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk escapism gitu ya, escapism. Kayak aku kayak bentuk misalnya kayak aku lagi capek sama real life, pengen kabur, tentunya film gore gitu. Karena ini fun, karena ini nggak mungkin bisa dilihat di dunia nyata gitu kan. Kalau aku itu ininya gitu. Jadi dan beneran aku apa ya uh, orang-orang yang suka gore yang aku pernah temuin orang-orangnya justru malah wholesome gitu loh kayak malah baik-baik gitu. Tapi film gore bukan bukan video gore gitu ya, bukan. Tapi emang ada sih kayak beberapa temenku yang justru kayak ngelihat film gore tuh sebagai apa video-video gore kayak sebagai sesuatu yang kayak dikonsumsi setiap hari gitu. Yang itu aku nggak tahu kenapa. Kayak beneran ada temanku, dia pernah cerita katanya satu kali dia pernah makan siang ditemenin sama film gore apa sama video gore gitu terus kayak aku kayak kenapa nggak ngerti kenapa karena ini kan apa mas tahu nggak sih mas ini apa Iceberg film yang lagi terkenal itu yang film-film gore ini apa ada yang The Tip Tindakannya. of the Iceberg ya film-film gore biasa gitu kan ntar makin ke bawah makin makin dark ya kan yang makin bawah yang paling bawah itu kan ada ini kan film-film mixtape mixtape itu semacam istilah yang apa kayak ada orang-orang bikin kayak kompilasi video-video gore beneran yang mereka kumpulin dari internet terus dijual gitu itu namanya mixtape gitu. Nah aku kebetulan pernah nonton beberapa mixtape tapi kayak bener-bener kayak misalnya nih yang paling terkenal mixtape-nya MD Pope judulnya itu Most Disturbing Person on Planet Earth. Aku kenal dia dari Facebook tapi itu aku bener-bener dia punya 3 film kan dia kayak trilogi gitu ada MD Pop 1, 2, 3 aku cuma nonton yang pertama dan itu tuh bener-bener berangkatnya dari apa dari curiosity penasaran kayak gimana sih mixtape kayak apa sih gitu aku nggak bisa kayak ngelihat itu sebagai bentuk hiburan gitu nah kalau misalnya kayak kalian ngelihat itu sebagai hiburan misalnya ada orang yang ngelihat itu sebagai hiburan jujur aku pun kayak aku nggak mau ngejudge cuma kayak aku pun kayak ngerasa kayak kalau ada masalah cerita sini ada apa nih kayak gitu sih Hmm. karena Karena gimana gimana hmm. Karena itu maksudnya udah tahu bahwa itu ada iya kejadian itu nyata itu ya. maksudku itu juga mau masuk ke itu gitu kayak kecuali kalau misalnya sekarang juga lagi marak kayak youtuber nonton video apa mixtape itu buat dibikin reaction terus akhirnya kita ketawain reaksinya ya nggak apa-apa terserah itu kan cara mereka cari duit ya atau mungkin kayak kolektor aku benar-benar ngeliat mereka kalaupun mereka nggak berbahaya mereka bukan psikopat atau apa aku nyebut mereka weirdo sih terus sumpah mereka weirdo sih kalau misalnya itu mah judgmental juga ya soalnya kayak aku nggak tahu kenapa lagian kalaupun misalnya emang kayak mau nyari video-video gore gampang gitu loh gampang banget tinggal cari di internet apalagi nggak perlu ke deep web gitu di clean web pun banyak video-video gore bertebaran gitu loh tapi ada orang-orang kayak secara apa ya kayak oke apa obses ngumpulin video-video gore gitu ya nggak apa-apa terserah tapi aku nggak bisa relate sama itu gitu gitu sih. Kecuali kalau istilahnya ngumpulin video gore itu untuk istilahnya observasi untuk membuat film Mungkin baru atau film-film ini maksudnya ini seperti apa sih ini dalam arti dalam misalnya mau tahu nih usus manusia itu seperti apa sih mungkin kayak gitu iya kali iya ya. iya iya benar benar Kita benar mau benar benar observasi apakah ada beda dengan usus sapi apa enggak mungkin iya mungkin iya kayak iya gitu kita masih dan tanda kutip itu masih bisa masuk akal tapi hmm. misalkan kalau tadi Mas Azam bilang sampai ngumpulin nih video-video gore sampai Ya istilahnya tanda kutip nggak punya tahu hobi ya udah lah ya ngomong ya kita nggak berani ngomong misalnya seperti itu ya. makanya aku Nah kayak tadi benar-benar kayak ngasih line antara berpesan antara penikmat film-film gore sama yang penikmat ya bukan bukan kayak penonton ini benar-benar kayak penikmat gore beneran gitu aku kayak selalu kasih batasan gitu loh kayak
ya nggak apa, lo nonton nggak apa-apa terserah gitu. Cuma ada bedanya, buatku ada bedanya. Film gore kan fiksi soalnya gitu loh, gitu sih, begitu. Nah, terus tadi itu yang saya sempat ketawa juga ya benar juga. Mungkin ini adalah secara nggak langsung itu adalah keinginan terdalam nih untuk melihat keinginan terdalam untuk misalnya, aduh gimana nih kalau ini. Tapi padahal itu cuman keinginan aja nih. Tapi yang nggak bakal direalisasikan. Bahkan istilahnya mungkin aja dia demen film-film gore, tapi kehidupan nyatanya itu dia alim atau istilahnya kehidupan nyatanya itu dia itu tanda kutip ini dianggap pengecut lah istilahnya gitu ya. Nggak tahu. Ah, Saya nah, kayak mau kayak buka suara soal itu. Saya gue bener-bener juga kurang paham kan. Maksudnya kayak mungkin benar atau mungkin juga mungkin saya kan tiap orang beda-beda ya soalnya. Aku betul. bener-bener nggak bisa melihat. Makanya aku ya kayak aku tadi pun aku cuma masih batasan doang kan kayak gitu Betul, kayak. betul, betul. Uh, Jadi Oke. untuk amannya itu dalam arti ya dari tadi itu kalau mau nonton gore ya sebaiknya yang film-film yang fiksi lah, nggak usah yang nyari-nyari yang beneran terjadi lah. Nanti malah ya tadi itu kata Mas Azam itu kalau lagi ada masalah ya coba cerita lah cari teman. Nah sekarang nih kira-kira nih ada beberapa film gore favorit gak nih? Kita tiga besar deh Oke. film-film jenis gore lah. Dan kenapa nih jadi favorit? Kalau film gore favorit baik banget ya. Aku mungkin kayak ngasih kayak per kategori kali ya. Kalau misalnya film gore underground favoritku tuh ada dua. Aku suka banget Vomit Gore Trilogy. Itu filmnya Lucifer Valentine. Jadi ada aku bilang di awal yang Slaughter Vomit Dolls itu kan filmnya populer di kalangan underground. Akhirnya dibikin sequel-sequel ya. Nah, aku suka banget karena buatku beda aja gitu loh. Maksudnya mungkin ya buat orang-orang yang fobia sama muntahan mungkin bakal kayak apa nih film gitu. Dia cuma ini atau misalnya kayak mungkin filmnya cuma dianggap sebagai kayak video bokep fetish muntahan tapi dibalut sama apa ya visual so artsy terserah. Tapi kayak aku seneng sama film-film yang ngasih aku pengalaman nonton yang beda gitu loh. Dan buatku Vomit Gore Trilogy itu ngasih aku pengalaman nonton yang beda gitu. Terus aku juga suka banget Snuff 102, Snuff 102 itu film horror gore underground dari Argentina yang bikin namanya Mariano Peralta. Aku suka banget karena filmnya kayak walaupun sadis dan ekstrim, dia kayak ngasih semacam social commentary gitu loh, bahwa uh, tiap orang yang punya internet moralnya berhenti ketika mereka jadi anonymous di internet gitu. Maksudnya kan kayak orang-orang nonton film-film gore gitu kan, atau apa nonton video-video gore, nggak ada apa mereka apa ya, why being moral kalau lo anonymous kan di internet gitu loh. Jadi itu pesannya gitu. Dan buatku tuh menarik banget filmnya. Terus kalau film Jerman juga, Jerman tuh salah satu negara yang terkenal sama film-film gore underground-nya. Aku suka banget sama film-filmnya Olaf Ittenbach. Tapi aku paling suka filmnya dia judulnya Garden of Love. Itu filmnya kayak film supernatural, tapi gore-nya juga ekstrim gitu. Jadi di antara film-filmnya Olaf Ittenbach yang lain, aku suka film Garden of Love karena dia hybrid dua genre gitu. Itu buatku menarik banget filmnya. Apa seru banget filmnya. Apalagi ya? Film gore. Apalagi. Kalau itu yang dari Jepang tuh yang Oh iya, dari Jepang aku suka beberapa film tuh kayak film-film Takashi Miike yang dulu Audition, Takashi Miike Imprint. gitu. Itu lumayan kayak oke gore. Terus aku suka banget Tokyo Gore Police dibanding film-film slapstick Jepang yang lain karena filmnya gore tapi somehow juga ada social komentarnya juga seingatku ya. Jadi kayak aku suka gitu sama filmnya. Apalagi ya film gore favoritku. Jadi emang bener sih ini kalau dari Mas Azam nih kalau dilihat nih dari gore yang yang dalam arti yang beneran tanda kutip ini seperti nyata sampai gore yang nggak masuk akal pun kayaknya emang mungkin jadi kesenangan tersendiri ya dalam arti ya. Ya. Iya.
Buat fun doang udah. Yang paling gampang sih kalau misalnya kalau gore yang benar-benar mau tanda kutip gila-gilaan ya kita langsung nonton film yang buatan negeri Jepang itu udah pasti Oh iya, itu itu parah kayak sih. tingkat tinggi lah ya. Iya, kayak fuck you logic gitu. Nah, ada gak film tergore yang pernah Mas tonton yang mungkin Mas udahlah enough deh, gue nggak selesai nonton deh itu ada gak atau istilahnya sampai atau udah nonton dibilang wah ini udahlah sekali seumur hidup lah gue nggak nonton. Apa ya? Aku jujur udah lama banget nggak kayak cringe atau kayak takut nonton film gore. Terakhir SMA kayaknya itu bener-bener takut nonton film gore itu Imprintnya Takashi Miike sama kayak film torture porn gitu judulnya Seven Days. Itu kayak terakhir aku bener-bener kayak nonton film gore tuh kayak takut gitu. Kayak bener-bener kayak yang aduh serem banget nih. Cuma aku juga kalaupun dari yang kayak film-film gore ekstrim gitu, aku terakhir nonton film gore underground itu judulnya Atros. Atros itu film mana ya? Meksiko ya, aku lupa deh. Tapi uh, filmnya tuh buatku disturbing, tapi bukan karena gore-nya, tapi justru karena filmnya apa ya? Filmnya sangat homofobik itu loh filmnya. Jadi kayak malah itu yang bikin aku kayak disturb gitu kayak waduh, filmnya homofobik sekali gitu kan. Tapi gore emang gore ekstrim gitu. Ada satu adegan di mana ada kayak bapak-bapak gitu kayak dia disodomi pakai tongkat dan di apa dilitin kawat terus disodomi gitu dan kameranya diambil dari dalam duburnya jadi kayak kita bisa ngeliat kayak dinding-dinding duburnya itu kayak di set-set pakai kawat gitu loh jadi ekstrim gitu filmnya tapi aku lebih 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 disturb sama konteksnya gitu gitu sih tapi kalau so far aku setelah tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, belum nemu sih yang bener-bener kayak sampai matiin laptop terus kayak nggak mau lagi gitu, enggak sih belum ketemu. Nah, paling yang bikin trauma ada, tapi bukan film, bokep malah. itu beneran trauma. Nah, itu judulnya The Walking Toilet Bowl. Itu filmnya Jamie Gillis. Jamie Gillis ini legend. Dia adalah legend di bokep. Google aja di Google. Karena kalau dibahas panjang pasti. Dia itu juga pelopor bokep Gonzo point of view. Jadi kalau sekarang bokep point of view gitu, nah dia pelopornya. Nah terus bokepnya dia yang The Walking Toilet Bowl ini nampilin cewek, dia kayak crack addict gitu, dan dia kayak dipaksa makan feses gitu. Tapi kayak kita tahu dia dipaksa makan feses karena dia butuh duit untuk beli crack. Dan itu real gitu loh. Jadi kayak aku lagi ngelihat sosok perempuan yang apa hancur benar-benar hancur gitu loh mentalnya fisiknya karena drugs gitu dan itu menurutku sangat disturbing gitu loh tapi nggak gore cuma buatku kayak bener-bener kayak oh ini fakta banget nih itu aku sampai beberapa hari tuh kayak kepikiran mulu kayak wah bajingan ini sampai karena bayangin deh ada perempuan yang rela makan feses demi drugs gitu loh so that's fucked up sih. Iya ya. Itu sih sebenarnya sih kalau ngomongin soal itu kan ada jenis istilahnya kita ngomong jenis triple X yang memang minum air Iya urin iya iya. ataupun makan feses ya dalam arti sampai ditaruh di gelas sekali makan dan itu emang The Girls ya One Cup. ya itu sih nggak bisa ngebayangin sih itu dalam arti itu saya sendiri pun nggak pernah nonton Oh. sih karena nggak mau juga Jangan. nggak mau juga dalam arti walaupun bahkan ingin tahu pun Ya, kayak udahlah nggak lah iya enough mas lah bener-bener buat kesehatan mental. nggak nggak usah ditonton ngebayangin aja udah Iya, enough iya. lah Mental ngebayangin aja. health number number one. Iya. Walaupun ya tadi itu mungkin kan manusia itu kadang-kadang itu apa Hmm. penasaran seperti itu. Kalau penasaran mungkin aja ya cocok. Karena ya itu ada pangsa pasarnya tersendiri di Hmm. sana ya, di Jepang ataupun di dunia itu ada pangsa pasarnya sendiri sih. Waktu itu juga saya nonton juga dalam arti kayaknya interview deh sama salah satu aktor istilahnya film Triple X istilahnya yang jenis itu yang suka Oh ya. makan kayak kotoran Hmm. segala macam ya dia bilang ya kenapa emangnya ya udah saya emang istilahnya ini sebagai pekerjaan saya dan saya menikmati ya
nggak usah istilahnya nggak usah dijudge lah. Emang ya di sana kan emang udah terbuka, nggak dijudge segala macam sih, seperti itu sih. Nah, ini nih kita udah ngomongin nih daripada macam-macam film nih, dari penyiksaan, dari istilahnya gore yang gila-gilaan ataupun gore yang beneran ya. Nah, sekarang nih Mas Azam nih dan Kolong Cinema nih tertarik gak atau istilahnya ada proyek yang berhubungan dengan gore gak nih istilahnya? Kebetulan nih, kebetulan. Jadi, sekalian promo Mas ya. Kebetulan Kolong Cinema tuh lagi nyiapin satu film gore gitu. Tapi ini beda banget daripada film-film Kolong Cinema yang lain. Ini tuh tone-nya bener-bener serius gitu filmnya. Jadi kayak filmnya serius, temanya dark, dan kita tuh kita ngangkat subgenre ini found footage. Jadi kayak ini film-film ala-ala kayak dokumenter gitu. Tapi filmnya gore gitu. Jadi kayak filmnya tentang tentang dokumenter fake dokumenter tentang cewek yang jadi aktris video fetish bokep strangulation gitu yang cekek-cekek gitu loh. Nah, terus ketika dokumenter edit ceritanya ya, tiba-tiba kita bisa ngelihat kayak footage gore bermunculan gitu, dan itu ternyata manifestasi dari isi pikiran jahatnya si aktris bokep kayak gitu. Oke, menarik juga nih. Bentar, nanti gabungan dari 8 mm kali ya yang filmnya ya. Snap gitu ya. Tapi ya benar sih, ini emang kayak found footage. Terus kayak ada ininya juga, ada elemen snuff-nya juga gitu. Gitu sih. Begini beda banget sih daripada film-film kolong yang lain. Karena emang kita pengen juga kan kayak bikin kita mau kayak sekali-sekali bikin film yang serius juga tone-nya gitu. Kan selama ini kan kita kayak fun gitu kan. Mungkin ini jawaban bagi mereka yang bilang, Mas Azam, kapan sih bikin film beneran? Loh, ini film beneran. Dari dulu kan Mas Azam ngomong nih, dari dulu ditanya terus kapan sih bikin film beneran nih kok. Makanya nih. Enggak bercanda, Mas. Tapi ini bener-bener filmnya murah kok. Maksudnya ini pun syutingnya pakai handycam murah gitu. Bener-bener kayak maksud saya ini mungkin kan kalau di film-film Mas Azam yang sebelumnya itu kan, bahkan yang di film yang terakhir itu sebuah karya dari setan ya, itu kan cukup eksperimental ya, dalam arti klip-klipnya itu digabungin semua tuh, ataupun beberapa film horornya istilahnya kayak Pocong Hiu Unleashed ataupun Kuntilanak Pecah Ketuban dan lain-lain, istilahnya itu kan memang istilahnya cukup khayalan tingkat tinggi ya. Nah, kalau yang saya menarik nih karena Mas Azam bilang nih berbeda dengan film-film sebelumnya nih. Apakah ini tanda kutip ini cukup serius nih istilahnya? Dalam arti auranya bukan pembuatannya, tapi auranya cukup serius gitu. Maksudnya seperti itu ya. Iya. Dan temanya temanya dark sih. Buat karena aku sempat kan kayak aku coba tanya ke Kurnia, ke Mas Deka gitu kan, kayak coba baca skripnya nih, menurut kalian gimana, terus mereka kayak sepakat bahwa filmnya sangat dark gitu, tema yang diangkat gitu. Jadi kayak oke, baiklah, berarti berhasil. Ada yang ntar ditunggu aja filmnya. Oke, kalau gitu kan kalau boleh kasih bocoran, ini ada adegan gore-nya kalau gitu ya? Iya, ada adegan gore-nya, tapi gore-nya nggak yang ekstrim, tapi ekstrim atau enggak ntar silakan yang betul masing-masing orang ya. Nah, kalau itu praktikal ya, practical effect ya? Iya, practical effect. Ada kesulitan nggak? Atau istilahnya yang paling sulit apa tuh dalam eksekusi dari film ini? Nyari talent cewek yang mau adegan ekstrim. Beneran. Susah banget carinya. Kayak kita mesti kayak nyari-nyari, nanya ke banyak orang gitu kan. Sampai akhirnya nemu satu cewek ini yang kayak oke, gue mau nih main di film yang kayak gini, ekstrim gini. Dan kita sangat berterima kasih banget karena dia dia bener-bener kayak mau all out gitu loh buat meranin film-film kayak film ekstrim kayak gini gitu. Itu sih. Oke. Ini kalau nggak salah nih pas waktu terakhir Mas jadi teman Kongko BB69 ini baru praproduksi nih ya.
Iya, Bentar iya. ya. Ini Ini udah, ini ya. tapi iya, makanya ini lagi masuk ke post nih sekarang, lagi ngedit. Hmm. Wah, ini nih harus ditunggu nih. Saya juga penasaran Pede. nih. Belum dapat Thank you, thank bocoran you, nih. thank you. Bahkan judulnya pun belum belum dikasih bocoran. Belum ada bocoran, belum ada judulnya. Bener, masih untitled. Bahkan ini saya benar-benar baru tahu nih, benar-benar baru tahu nih kurang lebih ceritanya ini found footage segala macam ini saya baru tahu nih, Hmm, dan saya thank you banget nih Mas Asam nih udah kasih bocoran ke saya nih. Jadi siap, saya siap, siap. penasaran nih, ini mau dibikin tanda kutip segila apa lagi nih sama Pede. Mas Azam nih, Azam Amin, amin, bersaudara. amin. Oke oke oke. Em, Kira-kira kapan tuh? Pokoknya kita apa sekelar yang editing kita langsung bakal lempar kan, karena kita juga apa mau sekalian kayak ngenalin gitu loh. Oh ini loh wajah lain dari kolong sinema gitu kan. Jadi saya kita juga pengen ini kan kayak apa ngasih tontonan yang beda lah gitu. Biasanya kan kolong sinema dikenalnya kayak film-filmnya yang wah fun gitu, wah surreal gitu. Ini surreal betul. Tes satu dua. Oke, siap, siap, siap. Hmm, itu surreal, betul sih. Nama apa ini kan kalau selama ini kan kolong sinema kan di istilahnya dikenal dengan surreal atau tanda kutip absurd lah atau tanda kutip itu fun istilahnya. Nah ini nih benar-benar jujur ini penasaran sih saya sih kalau Mas bilang ini serius nih dan dalam arti ini genrenya berbeda nih dalam arti dan itu jujur senang sih senang karena otomatis kan gado-gado kan dalam arti punya portfolionya Yoi. itu macam-macam jadi istilahnya ini uh, dalam arti ya nanti siapa tahu ketagihan nih Mas Azamnya. Ya nanti kita lihat ya. Nanti ditunggu nih Mas, ditunggu ditunggu kabarnya nih. Siap, 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 siap. Oke, nah ini kita udah ngomong panjang lebar nih Mas. Terima kasih banget loh Mas untuk mau jadi teman Kongko Wah, BB69 lagi nih Mas. saya ya makasih Mas jadi undang lagi nih. Akhirnya diundang lagi ke BB69. Hmm, Thank you lah Mas. hmm, terima kasih banget nih Mas. Dan istilahnya saya benar-benar menantikan karya-karya selanjutnya nih Mas. Baik berbagai genre lah istilahnya. Siap, Nanti siap, kabarin siap, aja nih siap. Mas kalau ada udah istilahnya udah Oke. selesai dan istilahnya akan segera diluncurkan ceritanya. Nah, itu nanti gitu. Nanti Siap, saya tunggu Mas. kabarnya, Mas. Sekali lagi, Mas, terima kasih banget nih, Oke, Mas ya, Mas Sam siap. ya. Dan Oke. Sobat Thank BB69, you Mas Bud. terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini dan jangan lupa mendengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, selamat malam dan see you. See you. Dadah.